الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nala qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, jamaah akidah tauhid insani yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, maka setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahadah ini tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Wa rabbuka bi kulli shay'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu innani ma'akuma asma' wa arab. Aku senantiasa hadir menyertai akan diri. Karena aku senantiasa hadir menyertai akan dirimu, kata Allah. Maka kehadiran aku asma wa arab. Kehadiran aku senantiasa mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hatimu dan apa yang menjadi rahasia dirimu. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku maha tahu apa yang tersirat dan yang terlintas di dalam hakikat rahasia dirimu. Wa arab. Dan aku juga maha melihat dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Tidak ada sebesar zarah pun yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Lisan kita ini bertutur, mata kita melihat, telinga mendengar, seluruh anggota tubuh kita ini berbuat dan beraktivitas. Mulai sejak terlahirnya kita di alam dunia melalui rahim ibu kita sampai habisnya usia umur kita. Pada saat ruh itu meninggalkan cangkangnya, meninggalkan alam syahadah, akulah yang menjadi saksinya, kata Allah. Akulah yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kamu lakukan. Apakah kita senantiasa setiap harinya kita mampu untuk berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah? Atau sebaliknya kita setiap hari berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wala ta'maluna min amalin lakuna 'alaikum syuhuda, kata Allah. Wa kafa billahi syahid. Cukuplah aku bagi dirimu menjadi saksi dari semua apa yang kita lakukan dalam hidup. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan dan kita anjung tinggi Tuan Guru, sekaligus sebagai mursyid rohani,
yaitu Buya Bapak Haji Zainal. Mudah-mudahan beliau mampu menghantarkan rohani kita untuk berliqah, untuk bertemu, bersua dan bertatap wajah kepada Allah sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan cangkang ini. Serta bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak kami, jamaah dan masyarakat. Teluk Panjang, Morobungu, para muhibbin rahimakumullah. Ketika hati dan jiwa seorang hamba itu telah dilimpahkan Allah dengan cahaya nur ilahi yang sudah tertanam dan tertancap di dalam kalbunya, maka ketika itulah seorang hamba mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu beserta dirinya. Dekat yang tidak bersentuhan, jauh yang tidak berentara. Ketika itulah manusia bisa merasakan di dalam rohaninya itu bahwa Allah itu betul-betul senantiasa membimbing dan menuntun hambanya sampai habisnya usia umur kita ini. Maka jikalau kita senantiasa dibimbing dan dituntun Allah sampai habisnya usia umur kita ini, karena kita ini memang betul-betul adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah Allah, pasti satu saat pulang dan kembali kepada Allah. Namun bagaimana kita pulang dan kembali kepada Allah sesuai dengan harapan dan keinginan Allah kepada diri kita? Apa harapan Allah kepada kita? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ingatlah kata Allah, wahai jantung hatiku, sesungguhnya kamu pasti satu saat akan berpulang dan kembali kepada aku. Karena asalmu adalah aku. Kalau asalmu adalah aku, pasti akan berpulang dan kembali kepada aku. Tapi kembali dan pulangnya kamu kepada aku, kata Allah, kama khalaqnakum awwala marrah. Hendaklah kamu pulang kembali kepada aku masing-masing, sendiri-sendiri. Pada saat kamu pulang dan kembali kepada aku masing-masing dan sendiri-sendiri, kembalikanlah dirimu sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu. Awal mula pertama kali kita diciptakan dan dijadikan Allah adalah fitrah, adalah bersih, adalah suci. Maka pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah, juga berada dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Pulang yang bagaimana kepada Allah itu dalam keadaan fitrah dan suci. Kayaumin waladathu umuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya, yang kembali kepada Allah Bapak Ibu. Seperti anak yang terlahir daripada rahim ibunya. Itu bukanlah tubuh jasmani, bukanlah tubuh zahir, bukan tubuh kasar yang dimakan oleh usia dan masa. 45 tahun, 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bukan ini yang kembali kepada Allah seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Kalaulah tubuh yang zahir dan yang kasar ini Bapak Ibu, yang dimakan usia 75 tahun, 80 tahun, kembali kepada Allah seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya, maka Ibu, Bapak Ibu, masyarakat yang ada di siku, sibuk wartawan meninjau di siku. Kenapa? Ada warga Teluk Panjang meninggal umur 80 tahun, balik seperti bayinya. Itu sih si berita tuh Bapak Ibu. Leka mungkin rasanya Bapak Ibu umur 80 tahun, 90 tahun meninggal balik menjadi anak-anak ya balik. Bukan itu yang dimaksudkan Allah. Yang kembali kepada Allah, yang pulang kepada Allah,
Kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Bukan tubuh jasmani, bukan tubuh yang kasar, bukan tubuh ayan khorjiyah, tapi yang kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci seperti anak yang terlahir dari rahim ibunya. Itu tiada lain adalah ruhani. Apabila ruhani kita tidak lagi ditawan, dirantai, dibelenggu oleh nafsu dunia dan akal fikir, diri kita tidak lagi diperbudak oleh akal fikir kita, maka pada saat pulang dan kembalinya kepada Allah, kembalinya sudah dalam keadaan fitrah dan suci. Ini yang mesti kita perbuat, ini yang mesti kita jaga, akan kefitrahan dan kesucian ruhani kita itu sampai habisnya usia umur kita. Kalau kita Bapak Ibu ingin selamat dunia, surga akhirat, dan Allah pertemukan kita dengan anak cucu dan keturunan kita. Ini yang Allah katakan. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucu menantunya beriman, jamaahnya beriman sampai habis usia umurnya, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku sebagai Allah, aku sebagai Rabb, aku sebagai pemegang rahasia dirimu, kata Allah, akulah yang akan mempertemukan dirimu dengan anak dan keturunan kamu di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Andai kata Bapak Ibu, kita dengan anak dan keturunan kita tidak serumah di surga, tapi lecek perumahan juonya, le satu komplek juonya di surga, sangat beruntungnya Bapak Ibu. Wallahu yahtasu bi rahmatihi ma yasha. Allah memberikan keistimewaan, Allah memberikan kekhususan kepada orang-orang yang Dia pilih, keluarga yang dikehendaki oleh Allah. Famay yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Maka siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk kepada keturunannya, fahuwal muhtadi, maka beruntunglah keluarga itu, beruntunglah keturunan yang itu, karena aku yang akan membimbing dan menuntun mereka. Aku yang mempertemukan diri mereka dengan keluarga mereka. Andai kata pun tidak satu rumah, tapi satu komplek perumahan surga, kata Allah. Itu mudah bagi Allah. Tapi syaratnya apa yang Allah minta? Apa yang Allah minta kepada diri kita, kepada anak-anak dan keturunanku? Tidak lain hanyalah satu saja Bapak Ibu. Wattaqullah. Benar-benarlah kamu menjadi orang yang patuh, menjadi orang panurui Bapak Ibu. Kalau awaklah betul-betul menjadi orang yang patuh, orang panurui di mata Allah, insya Allah bas luncur saja di dunia aku mah Bapak Ibu. Tak pernah Bapak Ibu menyalah-nyalahkan Allah. Tak pernah kita menyalah-nyalahkan nasib takdir kita. Tak pernah kita berburuk sangka sujud kepada Allah. Maka aku yang akan menjamin dirimu dan keluargamu itu untuk berjumpa dan bersuah, kata Allah. Maka di dunia ini Bapak Ibu, di alam syahadah inilah kita benar-benar kita mesti mampu mengenali akan Allah itu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Mengenal Allah Bapak Ibu bukan hanya sebatas mengenal namanya saja, tapi tidak mengenal diri yang punya nama, tapi mengenal Allah. Di samping kita mengenal namanya, tapi kita juga mengenal diri yang punya nama. Sebab apa Bapak Ibu? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Nama dengan diri yang punya nama itu satu. Dua yang tiada berpisah.
dua yang tiada bercerai. Dua nama tapi satu diri. Tidak pernah berpisah Bapak Ibu. Itu yang mesti kita pahami. Makanya setiap nama ada orangnya, setiap nama ada wujudnya. Contohnya apa, Ustaz? Setiap nama ada wujudnya. Kuah namanya Bapak Ibu Amik. Kalau iko memang Mik, kan jale orangnya. Disabui Mik, jale wujudnya. Disabui Aqua, jale wujud orangnya. Disabui namanya apa? Yang mau orangnya Bapak Ibu Iko, yang apa itu Iko? Hah? Ustaz ulang balik ya. Setiap nama ada orangnya. Coba Bapak sabut namanya apa? Apa Iko, yang apa itu Iko? Enggak. Kenapa Bapak Ibu bilang tidak? Karena Bapak Ibu paham yang disebut HP itu bukan Iko orangnya, Pak. Bukan Iko orangnya. Tapi apakah HP menurut Bapak Ibu itu yang Iko orangnya atau Iko? Yang kanan. Yang kanan. Inilah maksudnya. Setiap nama yang kita sebut, kita mesti paham orangnya. Begitu mestinya kita mengenal Allah betul-betul nyata, jelas dan terang. Disebut Allah mau orangnya. Disebut Allah mau wujudnya. Mau orangnya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita paham. Makanya mengenal Allah tidak cukup hanya sebatas mengenal nama. Karena Allah itu Bapak Ibu bukanlah berbentuk huruf. Allah itu bukanlah berbentuk tulisan. Alif lam lam ha. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian daripada hamba-Ku, dia mengaku dia kenal dengan Aku, dia mengaku dia menyembah akan diriku, kata Allah. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya itu bukan Aku. Yang disembahnya itu adalah asma Allah, huruf Allah, tulisan Allah, kata-kata Allah. Apakah kata-kata Allah, lapas Allah, huruf Allah itu yang Allah? Siapa yang mengatakan lapas Allah, asma Allah, itu yang Allah. Lalu kita tanamkan ke dalam akal pikir kita. Kita tancapkan ke dalam hati kita. Kita bayangkan asma Allah itu sebagai Rabb dan Tuhan kita. Disitulah kita telah terang-terang dan nyata-nyata menjadikan asma Allah dan huruf Allah menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Ini Allah maksud. Ma ta'buduna min dunihi ila asma'a samaitumuha antum wa aba'ukum. Kamu tidak menyembah selain daripada Allah, melainkan yang kamu sembah itu hanya sebatas nama. Apa sebabnya, kata Allah? Wa ma qadarallahu haqqa qadrihi. Karena kamu belum mengenal Aku dengan pengenalan yang sesungguhnya, kata Allah. Wa ma lahum bihi min ilmi iyattabi'una ila zanna wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Kamu belum memiliki pemahaman, kamu belum memiliki ilmu dan pengetahuan tentang Allah yang kamu agungkan, Allah yang kamu sembah, Allah yang kamu ingat, melainkan hanya sebatas meraba-raba, sangka, perkiraan saja. Wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sedangkan sangkamu, perasaanmu, dugaanmu tentang Allah yang kamu pandang itu adalah Aku tidak memberi makna dan faedah buat dirimu. Karena kamu tidak mengenal Aku dengan pengenalan sesungguhnya. Maka inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita, Bapak Ibu, sebagai bentuk cinta dan sayangnya Rasul kepada kita. Kalau kita cinta kepada Rasul, kita sayang kepada Rasul, maka cinta dan sayangnya Rasul kepada umatnya melebihi cinta dan sayangnya umat terhadap dirinya, Bapak Ibu. Apa buktinya, Bapak Ibu?
Pada saat Rasulullah itu dalam kesendirian, lalu terlihatlah oleh para sahabat, beliau dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih. Lalu beliau pun dihampiri oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi kepada dirimu ya Rasul? Apakah ada di antara kami ini ya Rasul, sahabat-sahabatmu, yang mengganggu batinmu ya Rasulullah, yang menyakiti perasaanmu ya Rasul? Ataukah ada ya Rasulullah orang yang betul-betul menzolimi akan dirimu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyakiti perasaanku, yang menyinggung batinku, dan tidak ada pula orang yang menzolimi akan diriku. Kalau tidak ada orang yang menzolimi dirimu ya Rasul, tidak ada pula di antara kami yang menyakiti perasaan engkau ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa jawaban beliau Bapak Ibu? Aku ini menangis kata Rasulullah karena aku teringat akan saudara-saudara. Bukankah kami ini ya Rasulullah adalah saudaramu ya Rasul? Kami senantiasa berjuang membela dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini ya Rasul. Ketika engkau berjuang, kami ikut juga berjuang. Ketika engkau berjihad, kami juga ikut berjihad ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? Apa jawaban beliau Bapak Ibu? Kalian bukanlah saudaraku. Kalau kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah, lalu siapa sebenarnya yang engkau maksudkan itu ya Rasul sebagai saudaramu? Apa kata Rasulullah? Kalian semua adalah sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabat yang terbaik bagi diriku sepanjang hidupku. Tapi yang aku maksudkan, wahai sahabatku, yang menjadi saudaraku itu, yang membuat aku teringat akan dirinya, lalu aku menangis, itu adalah orang-orang yang jauh hidupnya setelah aku tiada. Dia tidak pernah menatap wajahku, dia tidak pernah mendengarkan kalam-kalam aku, namun dia tetap beriman kepada aku. Dia yakin dengan ajaran yang aku sampaikan kepada mereka. Itulah saudara-saudaraku. Ustadz bertanya sama Bapak Ibu, Bapak Ibu le menengok wajah Nabi, pernah nak menengok wajah Nabi? Le pernah menangga kalam-kalam Nabi secara langsung? Tapi le Bapak Ibu yakin dan beriman kepada Nabi? Le percaya dengan apa yang disampaikan Nabi? Rupanya Bapak Ibu inilah sebenarnya yang dirindui oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu tidak pernah melihat wajah Rasul. Bapak Ibu tidak pernah secara langsung mendengarkan kalam-kalam Rasul. Tapi Bapak Ibu yakin apa yang disampaikan Rasul. Bapak Ibu beriman bahwa beliau adalah utusan Allah. Rupanya yang ditangisi oleh Rasul, yang membuat Nabi itu rindu dan cinta, itulah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ini semua. Makanya cintanya Rasul, sayangnya Rasul kepada umatnya melebihi cinta dan sayangnya umat kepada Nabi-Nya. Maka sebagai bentuk sayangnya Nabi kepada kita, apa kata Rasul? Man abdal asma dunnal makna fahuwal kafir. Barang siapa yang menyembah nama tapi dia tidak mengenal diri yang punya nama, itu adalah sesuatu kekafiran. Kafir itu maknanya tertutupnya mata hatinya untuk mengenal yang hak. Dia tidak mengenal yang dia sembah, dia tidak mengenal wujud yang dia ingat. Itulah sesuatu kekafiran. Maka bagaimana ibadah kita akan diterima Allah kalau kita tidak mengenal yang kita sembah, tidak mengenal yang kita ingat? Apakah memang Allah yang kita sembah selama ini
Atau yang kita sembah itu adalah tulisan Allah? Apakah Allah yang kita pikirkan selama ini? Atau kita menghayalkan dan mengimajinasikan Allah dalam pikiran hati kita? Allah tak bisa dihayal-hayalkan Bapak Ibu. Allah itu tidak bisa diimajinasikan. Kalau kita menghayalkan Allah, mengimajinasikan Allah, yang kita khayalkan itu bukan aku, kata Allah, itu pikiranmu. Aku laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil khawatis. Walaupun aku tidak bisa dihayalkan, aku tidak bisa diimajinasikan, aku tidak sama dengan sesuatu, tapi ingat kata Allah, aku nyata pada segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana mungkin ada pembatas antara diri kita dengan Allah? Padahal Allah itu lebih nyata dari segala sesuatu. Kalau alam ini nyata, diri kita ini nyata, maka Allah lebih nyata daripada alam, dan Allah itu lebih nyata daripada diri kita. Bagaimana mungkin antara kita dengan Allah ada hijab dan pembatasnya? Padahal Allah itu lebih dekat dengan diri kita daripada segala yang wujud. Walaupun Allah itu batin, Dia menyatakan dirinya adalah batin, tapi batinnya Allah itu jangan dibilang tidak ada. Dia ada. Namun Dia nyata pada segala sesuatu. Maka yang bisa mengenal aku, yang bisa memandang akan kewujudan kezahiran aku adalah orang yang mengenal siapa aku. Tapi siapa yang tidak mampu mengenal akan aku, pasti dia beranggapan aku ini selalu gaib dalam pandang hati pikirannya. Padahal aku telah nyata pada segala sesuatu. Itu yang dimaksudkan. Memang Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Allah tidak berbentuk dan berupa. Tapi ingat, segala bentuk dan rupa, segala sesuatu itu adalah kenyataan dan kezahiran akan diriku. Siapa yang mampu memandang akan kewujudan kezahiran Allah itu? Tentu adalah orang-orang yang diberikan Allah limpah nur, hidayah dan petunjuk ke dalam hatinya. Makanya Allah katakan, Zahiran Rabbi fi batni abdi. Nyatanya aku itu dalam pandangan batin hambaku. Kalaulah ruhani kita ini telah hidup, ruhani kita ini telah dilimpahkan Allah cahaya dan petunjuk ke dalamnya, maka ketika itulah kita mampu menghapus wujud alam ini dalam pandangan hati kita. Lenyapkan wujud diri dalam pandangan hati. Kalau wujud diri telah hapus dalam pandangan batin, wujud alam telah hapus dalam pandangan rohani, maka ketika itulah Allah lah yang wujud semata-mata secara mutlak. Disitulah letaknya Allah itu qiyamu binafsihi. Allah itu wahdaniyah. Afala taqilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun, kata Allah. Kenapa tidak kita pikirkan? Kenapa kita tidak pahami, kata Allah? Rupanya Bapak Ibu, kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Aku namanya takicu di Nantarang namanya. Le tahu namanya takicu di Nantarang? Tahu. Lai. Takicu di Nanggalo biasanya itu Bapak Ibu. Bako takicu di Nanggalo, galo dak tarang dok. Tapi takicu di Nantarang sakit bananya hatinya Bapak. Karam di tengah lautan biasa, tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak. Ini yang mesti dipahami. Maka kenalilah aku, kata Allah. Aku mudah dikenal. Yang payah Bapak Ibu bukan mengenal Allah. Yang sulit itu bukan mengenal diri Allah. Yang payah dan sulit itu mengenal diri Bapak Ibu. Wah. Kalau mengenal Allah itu mudahnya, karena kan Allah ingin dipuji, ya. Allah ingin diagungkan, Allah ingin dinyatakan dirinya.
Kalau Allah ingin dipuji, dinyatakan, dan diagungkan dirinya, maka Allah pasti akan memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Mudah Bapak Ibu. Mengenal Allah tidak butuh birokrasi yang rumit-rumit. Mengenal Allah itu tidak butuh administrasi yang berbelit-belit. Awak sih yang payah untuk mengenal dan memahami siapa diri kita ini Bapak Ibu. Makanya siapa yang kenal akan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, pasti dia kenal akan aku. Tapi kalau kita tidak tahu dengan diri Bapak Ibu, banyak awak akan mengenal Allah. Dengan diri sendiri awak tak tahu dah. Bapak pula akan mengenal Tuhan. Itu yang mesti pahami. Maka untuk mengenal Allah, untuk mencari berliku dan menemui Allah, iqra fi nafsi. Silau ke dalam diri, tilik ke dalam diri, senter ke dalam diri. Baca alam pada diri. Alam semesta ini Bapak Ibu, alam makro, kesempurnaan alam semesta, alam makro itu ada pada diri. Baca pada alam mikro. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Ana fi abdi, ana fi nuri. Aku nyata pada diri hambaku. Aku wujud pada diri hambaku, kata Allah. Maka disitulah Allah telah memberikan jalan. Allah telah menunjukkan alamat dirinya supaya kita bisa berjumpa, bersuhu dan bersobok dengan Allah Bapak Ibu. Yang alamat Tuhan. Allah sampaikan kepada kita, siapa yang ingin berjumpa dan bersuhu dengan aku, maka cari dan temui alamatku. Alamat aku telah aku tanamkan ke dalam dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda alamat kami, kewujudan kami pada sekalian alam. Dan kami juga telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda kewujudan kami pada dirimu, hatta yatabayyana lahum annal haq, supaya kamu betul-betul mampu membaca alamat kami pada dirimu, kata Allah. Bahwa wujudnya aku, kezahiran aku lebih nyata pada alam dan lebih nyata pada dirimu. Kalaulah kezahiran Allah, wujud Allah lebih nyata daripada alam, lebih nyata daripada diri kita Bapak Ibu, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab, mendindingi akan kezahiran diri Allah. Kalau Allah itu nyata, Allah itu zahir, lebih nyata dan lebih zahir daripada alam dan diri kita, maka tidak ada sesuatu apapun, kata Ustadz, alam dan diri yang mampu menghijab akan kewujudan diri Allah. Kalau ada yang terhijab, kata Allah, itu bukan karena aku, kata Allah, tapi tiada lain adalah hatimu sendiri. Ini Allah katakan. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku akan pastikan dirinya buta di akhirat. Wa adalun sabila. Maka tersesatlah akan dirinya. Buta yang bagaimana yang Allah katakan Bapak Ibu? Dalam surat Bani Israil ayat 72. Apakah buta mata yang ada di kepala atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Diperjelas oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu, tapi buta mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati maksudnya Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidup, di waktu matinya pun dia tidak akan pernah mengenal aku.
Siapa yang tidak mengenal aku di dunia, maka di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku di luar daripada dirinya, kata Allah. Wa adolun sabila. Orang yang tidak mengenal aku itulah yang aku katakan orang yang buta. Dan orang yang buta itulah sebenarnya adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Maka bagaimana supaya Allah tidak mencap diri kita ini sebagai orang yang buta dan tersesat dan tempat kita di neraka? Maka wajib kita ini bermakrifat kepada Allah. Wajib kita ini mengenal Allah, Bapak Ibu. Siapa yang tidak mengenal Allah, maka Allah tidak mengatakan kita ini sebagai hambanya. Awasnya Bapak Ibu yang ngaku-ngaku menjadi hamba Allah. Kalau ngaku-ngaku tuh baru merasu, baru Bapak Ibu. Ya, kalau awak mengatakan awak hamba Allah, itu baru pengakuan kita, Bapak Ibu. Tapi kalau Allah yang mengatakan kita ini adalah hambanya, 1000% itu adalah hamba Allah. Tapi kalau kita mengaku hamba Allah, Allah saya nak kenal dengan awak. So dekat, padahal Allah tak kenal dengan kita. Kita, saya mengaku-ngaku ya. Kok beramal mau dituju ya tuh. Merasu awak lah berbuat amal. Melakukan yang terbaik. Tapi kata Allah, kamu dah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri. Ini yang Allah bilang tuh. Wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan amal yang terbaik di dunia. Padahal mereka tidak sadar diri mereka telah tertipu dengan amal mereka sendiri, kata Allah. Di akhirat nanti orang-orang yang seperti itu, kata Rasul. Di akhirat dia seperti mengangkat dan memikul peti yang besar, Bapak Ibu. Dia mengira dalam peti yang besar itu terhimpun semuanya, pahala salat, pahala zakat, haji, semuanya. Tapi ketika di hadapan Allah buka peti amalmu, kata Allah. Setelah dibuka, Bapak Ibu, rupanya di dalam peti tadi itu, abu sesadunya, Bapak Ibu. Aku yang tak kicu di nantarang tuh. Apa sebabnya? Karena kita tidak mengenal Allah itu. Maka untuk mencari dan menemui Allah, cari dan temui Allah itu di waktu hidup, jangan di waktu mati, Bapak Ibu. Sebelum ajal habis, sebelum usia umur itu selesai. Mudah, Bapak Ibu. Ini Ustadz antarkan pahamnya nanti, Bapak Ibu. Satu ilustrasi. Ustadz membawa Bapak Ibu ini kepada contoh supaya Bapak Ibu mudah memahaminya. Bahwa mengenal dan menemui Allah itu tak payah. Ada seekor ikan, Bapak Ibu, di dalam sebuah sungai. Ikan ini berenang-berenang dalam sungai itu, Bapak Ibu, udah 7 hari 7 malam. Itu bahasa Ustadz. Tanpa disadarinya oleh ikan, rupanya ikan tadi diperhatikan oleh sahabatnya tunggul kayu yang ada di dalam air itu. Apa kata tunggul kayu? Sahabatku ini, ikan, kayaknya ada yang akan dicari, tapi apa ya? Maka ketika itulah tunggul kayu itu bertanya kepada ikan, wahai saudaraku ikan, kamu sudah 7 hari 7 malam aku perhatikan engkau hilir mudik, ingin mencari air, pindah bersobok dong. Kece ikan tadi, wahai saudaraku tunggul kayu, memang betul apa yang kau sampaikan kepada aku. Aku selama ini ingin mencari dan menemui air, tapi air yang ku cari dan aku temui tidak pernah bersobok dengan aku. Tak pernah aku menjumpai air itu. Lalu apa kata tunggul kayu? Karena tunggul kayu itu sadar dan mengerti yang air itu yang mana, dia senyum karena dia tahu. Setelah itu tunggul kayu tadi itu ngomong dengan sahabatnya, wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari air, mau tidak kamu dengarkan nasihat aku? Mau. Nah, kalau engkau mau, dengarkan baik-baik. Kalau engkau betul-betul sungguh-sungguh ingin mencari dan menemui air, mulai saat ini, mulai detik ini, kamu jangan pergi keliling-keliling. Jangan kamu mutar-mutar lagi, ya. Cukup kamu iqra ke dalam diri. Hendaklah kamu bertafakur ke dalam diri, berwukuf kamu ke dalam diri, ya. Bertawaf kamu ke dalam diri.
Siapa yang berukuf ke dalam diri, bertawaf ke dalam diri, ikut ke dalam diri, pasti engkau akan menemui air yang kamu cari selama ini. Lakukanlah wahai saudaraku. Terima kasih wahai sahabatku Tunggul Kayu. Mulai saat dan detik ini, saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya akan patuhi akan nasihatmu. Aku akan menilik dan menyenter ke dalam diriku. Rupanya Bapak Ibu, setelah ikan itu ikro ke dalam diri, menyenter ke dalam diri, menyilau ke dalam diri, disitulah ikan tadi, bahasa usahanya, terperenjak aku. Terperenjak. Kaget aku, kata ikan. Rupanya air yang aku cari selama ini tidak di mana-mana, karena aku sudah berada di dalam air. Hah? Air yang aku cari selama ini tidak kemana-mana, karena aku sudah diliputi oleh air. Baru aku tahu diriku diliputi oleh air, dan aku adalah air. Pada saat aku mau menilik dan ikro ke dalam diri. Itu artinya apa? Siapa yang ingin mencari dan menemui Allah sebelum datangnya ajal dan kematiannya, ikrolah ke dalam diri ini. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang ma'rifat adalah manusia yang mau mengenal akan rahasia dirinya. Man ana, siapa aku. Maka tatkala kita telah mengenal akan rahasia diri kita ini, insya Allah Bapak Ibu, pasti nyawa akan bersebut dengan Tuhan. Hah? Contohnya yang mudah Bapak Ibu, aku sudah buat contoh kok. Iku muka lima gak panjang sete. Nah, Bapak Ibu nak perlu beraja pade no. Pade itu pedas. Lado le tahu lado. Cabe. Bapak Ibu tak perlu payah-payah ingin belajar pedas dan ingin mencari pedas. Makan selah. Makan selah cabai itu. Ya, makan selah lado itu. Ketika Bapak Ibu sudah memakan cabai, memakan lado, pasti akan bersobuk dengan padi itu. Makan cabai itu pasti akan berjumpa dengan pedasnya. Makanlah garam tuh, pasti Bapak Ibu akan berjumpa namanya dengan asid. Makanlah jeruk tuh, pasti Bapak Ibu berjumpa namanya dengan asam. Apa maksudnya? Kenalilah diri Bapak Ibu. Siapa yang mau mengenal akan dirinya, pasti dia akan berjumpa dengan sendirinya, dengan Tuhannya. Wah. Tidak susah mencari bilah-bilah ada di rumpun bambu. Tidak susah mencari dan mengenal Allah. Allah ada pada batang tubuh. Ini yang Ustadz maksud. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menilik akan diri kita ini, supaya kita bisa berlikuk dan berjumpa dengan Allah. Ketika itulah kita bisa mengingat akan Allah itu. Untuk lebih mudahnya Bapak Ibu, kita gunakan papan tulis, ya, supaya kita bisa memahaminya. Jadi kita ingin mengenal diri, sebab dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, pasti binasa akan dirinya. Nah, ya, kenapa binasa? Karena Allah katakan diri kita ini Bapak Ibu, ini kita bermain dalil dulu. Kata Allah, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu, diri Bapak Ibu tuh, itu adalah rahasiaku. Nah, ku itu Allah maksudnya. Insan itu adalah rahasiaku, wa siri sifati, sifatku,
rahasiaku itu adalah sifatku, wa sifati la ghairi. Sifatku itu sebenar-benarnya adalah aku. Maka untuk mengenal Allah, kenalilah insan ini. Nah, kita ingin mengenal insan. Ya. Nah, bagaimana mengenalinya? الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله